Materi perkuliahan manajemen pembibitan non-ruminansia kali ini adalah lanjutan dari materi video sebelumnya, yaitu tentang mengenal berbagai kondisi struktur kaki kuda. Namun kali ini kita fokuskan pada mengenal struktur kaki dari arah samping dan belakang. Kita masih membicarakan cara menilai struktur kaki depan, namun kali ini dari arah samping. Untuk memudahkan saat Anda menilai, silakan mengingat kembali peta anatomi pertulangan kuda, khususnya pada bagian kaki. Struktur kaki depan yang baik adalah bila panjang pas-ternak kaki depan adalah sedang, artinya tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang. Kemudian, sudut kemiringan pas-ternak kaki depan harus sama dengan sudut kemiringan bahu atau shoulder, serta kemiringan kuku atau hoof, yaitu sebesar 45 derajat. Dan ini juga penting karena Anda harus membuat garis imajiner kembali mulai dari daerah pertengahan skapula, kemudian lurus ke daerah knee, kemudian daerah fetlock, dan sampai ke tanah. Silakan perhatikan posisi berdiri kuda yang dipengaruhi struktur kakinya. Pada kuda yang berstruktur normal, terlihat kaki depan dan kaki belakang terlihat lurus. Ingat, pada garis depan, garisnya harus melewati bagian apa saja? Masih ingat titik-titiknya? Ya, bagian pertengahan skapula, kemudian bagian knee, bagian fetlock, dan sampai ke tanah. Sedangkan pada kaki belakang, coba perhatikan, garisnya menyentuh bagian paling belakang dari badan kuda, dan garisnya akan lurus menyentuh bagian belakang dari kaki belakang. Cara berdiri kuda dipastikan sudah normal dulu ya. Kemudian coba bandingkan patokan tadi, yaitu pada kaki depan dan kaki belakangnya. Untuk kuda yang berikut, coba analisis, kira-kira apa penyebab kuda tersebut memiliki cara berdiri yang agak mundur secara alamiah seperti itu. Ini adalah kuda yang tidak baik dari sudut struktural kaki depan yang dinilai dari samping. Terlihat perbedaan garis pada kuda yang tidak ideal dengan yang ideal. Kaki depannya pun demikian. Foto yang terlihat pada slide adalah posisi kuda berstruktur kaki depan yang baik, atau istilahnya tight in knee. Ingat, istilah ini adalah untuk penilaian dari samping saja. Perhatikan tanda panah yang ada pada gambar. Kira-kira apa ya artinya? Silakan hubungkan dengan istilah untuk kondisi kaki tersebut. Kemudian pastikan garis imajiner berada di bagian belakang kuku kuda ya. Baik, setelah Anda fasih menilai kondisi struktur kaki depan kuda yang baik dari arah samping, sekarang kita mulai mengenali kesalahan strukturnya. Bentuk kesalahan struktur seperti yang terlihat pada gambar diberi nama over at the knee atau back knee. Artinya, bagian knee atau lutut agak menonjol ke depan. Kesalahan struktur yang terjadi dimulai pada lokasi knee, sehingga posisi kanan kadangkala tertarik ke belakang. Pada bagian ini ada dua area yang mengalami rasa nyeri karena tertarik perototannya, yaitu daerah knee, jadi di belakang knee, dan di daerah cannon, belakang cannon. Kondisi back at the knee atau calf knee adalah kondisi yang berbalikan dari kondisi over at the knee. Kesalahan mulai timbul pada area knee
tapi kondisi ini tertarik mundur ke belakang sehingga seluruh daerah cannon juga ikut berada di belakang garis patokan. Dan coba perhatikan, kadangkala ujung kuku juga seperti ini ikut mundur, ikut berada di belakang garis patokan, atau kadang-kadang seperti ini ada di depannya. Intinya lututnya agak mundur untuk kondisi back at the knee. Daerah yang terasa sakit dan bahkan sering meradang adalah bagian knee atau lutut. Sekarang perhatikan gambar untuk posisi cut out under the knee ini dan open the knee. Apa yang Anda bisa simpulkan dari keadaan tersebut? Kedua keadaan tersebut termasuk kesalahan struktural kaki depan yang dinilai dari samping. Silakan Anda bahas seperti apa, dan itu merupakan pekerjaan rumah Anda. Sekarang kita pindah dengan menilai struktur kaki belakang dan dinilai dari arah samping. Posisi yang baik adalah harus ada sudut pada area hock. Masih ingat mana yang disebut hock? Ya, daerah ini. Kemudian posisi cannon kaki belakang harus lurus, harus di bawah point of buttock. Ini point of buttock, ini harus lurus di belakang cannon. Ini satu garis lurus antara point of buttock dengan cannon kaki belakang. Kemudian patokan terakhir adalah panjang pasterna kaki belakang harus sedang, sama dengan persyaratan pada pasterna kaki depan, harus sedang, dan memiliki besaran sudut yang sama dengan sudut pada kuku, meskipun cenderung agak landai dibandingkan kaki depan. Baik, ini adalah struktur kaki belakang yang baik dilihat dari samping. Sekarang kita pelajari kesalahan struktural apa saja yang mungkin terlihat pada kaki belakang. Bila daerah hock, pasti kaki belakang ya, karena tidak ada hock pada kaki depan. Hock pada kondisi agak menonjol ke belakang. Jadi kaki belakang mulai dari daerah hock, kemudian cannon hingga fetlock tidak berada pada satu garis lurus. Kondisi itu disebut sickle hock. Kemudian bila daerah hock, cannon hingga fetlock berada di belakang garis patokan, maka kondisi itu disebut cam out. Ada pula kondisi yang disebut hind leg too straight dan stand under. Coba bandingkan kondisi tersebut dengan kondisi struktural yang ideal ada pada slide sebelumnya. Kira-kira bisa Anda temukan di mana letak kesalahan strukturnya? Coba Anda berikan deskripsinya ya. Selanjutnya kondisi kesalahan struktural untuk kaki belakang yang diberi nama post leg. Kembali coba bandingkan dengan posisi struktural yang ideal. Apa bedanya? Ya, pada struktural yang ideal, garis merah yang menyentuh bagian belakang batek seharusnya juga menyentuh bagian belakang cannon. Atau dengan istilah posisi cannon kaki belakang harus lurus dengan bagian bawah point of buttock. Ini point of buttock di sini. Pada kondisi post leg ada jarak antara garis bawah point of buttock dengan garis belakang cannon. Kini kita pindah lokasi menilai dari arah belakang. Seperti Anda menilai dari kaki depan dari arah depan, yaitu nilailah jarak antar kaki belakang juga harus cukup lebar.
Kemudian buat juga garis imajiner yang lurus mulai dari daerah hock, dari daerah buttock, kemudian daerah hock, kemudian daerah apa selanjutnya? Ya, cannon, kemudian daerah hoof, untuk memastikan bahwa struktur kaki belakang benar-benar lurus. Jangan lupa nilailah kuantitas prototannya juga, yang juga bisa bervariasi antar breed. Bagian tubuh yang ideal adalah yang berbentuk segi empat. Sama prinsipnya dengan saat Anda menilai prototan bagian belakang, prototan kaki belakang dari arah samping. Yang khas di sini adalah pastikan arah sudut, ada sudut kemiringan pada area hock. Jadi ingatlah hal apa saja yang harus jadi patokan yang ideal dari arah belakang ya. Jangan sampai lupa. Kesalahan struktural seperti yang terlihat pada gambar disebut cow hock. Apa yang Anda lihat kesalahan strukturnya? Tidak ada masalah untuk area buttock. Tapi pada area hock, ya, terjadi posisi struktur yang terlalu masuk ke dalam. Akibatnya, cannonnya menjadi bengkok. Serta posisi hoofnya juga sini terlihat agak miring. Kondisi berikutnya bow leg. Kesalahan yang mirip dengan kesalahan struktur pada cow hock, tapi posisi hocknya yang agak keluar. Sehingga posisi kuku juga ikut masuk ke dalam, semacam kondisi two in atau pigeon tooth pada kaki depan. Masih ingat istilahnya? Oke, sekarang kita pindah ke menilai pasternak. Pada gambar terlihat kondisi posisi pasternak yang ideal dengan sudut sekitar 45 derajat. Tapi ada kondisi pasternak yang disebut short pastern atau ada juga kondisi club footed. Silakan pelajari apa perbedaan dan persamaan dari kondisi tersebut. Silakan ekspor secara mandiri dan tuliskan deskripsinya sebagai pekerjaan rumah ya. Kita lanjut kondisi pastern yang terlalu tegak dan merupakan kesalahan struktural, disebut istilahnya steep pastern angle atau upright pastern. Terlihat terlalu tegak. Kondisi ini dihitungnya lebih besar atau lebih kecil dari 45 derajat. Silakan pelajari. Kondisi terbalik dari steep pastern angle adalah kondisi pastern yang terlalu landai atau weak pastern angle. Nama lainnya coon foot. Terlalu landai seperti ini gambaran aslinya. Silakan perhatikan ilustrasi cara melangkah dari kuda yang memiliki struktur hoof pastern yang normal, yang terlalu landai, dan terlalu tegak. Semoga Anda dapat memahami perbedaan dari posisi yang ternyata sangat berpengaruh pada jangkauan melangkah dari kuda. Kondisi struktur dari kaki kuda tentu berpengaruh pada cara dan gaya berjalan kuda. Ada beberapa gaya berjalan kuda yang cacat atau gait defect akibat kesalahan struktur seperti splay foot horse, pigeon tooth horse, dan lain-lain. Silakan Anda cari tahu dengan kondisi yang salah tersebut seperti apa kira-kira gaya berjalannya. Jadi kalau ada kuda memiliki kondisi splay foot horse, kira-kira bagaimana cara berjalannya? Kalau kuda memiliki kondisi pigeon tooth horse, bagaimana cara pergerakannya? Gait defect-nya seperti apa? Baik, sebelum kita akhiri tentang struktur kaki kuda, kita sedikit bahas tentang istilah blemishes dan unsoundness. Kedua kondisi ini adalah bentuk cacat pada kuda. Ingat, bukan hanya cacat pada kaki saja ya, tapi bisa pada seluruh tubuh kuda.
Perbedaannya adalah jika blemishes adalah cacat yang mempengaruhi nilai dari kuda tapi tidak berpengaruh pada fungsi kuda. Sedangkan unsoundness adalah lebih berat karena cacat tersebut mempengaruhi baik nilai dan fungsi kuda. Berikutnya saya tampilkan beberapa kondisi cacat yang termasuk pada blemishes dan unsoundness. Silakan memilah-milih mana yang termasuk blemishes, mana yang termasuk unsoundness. Nampaknya Anda perlu waktu ya untuk berpikir dan mencari referensi dari beberapa kondisi tersebut, bukan? Misalnya seperti apa yang disebut Sweeney. Mana Sweeney? Sweeney. Atau yang disebut splint atau Bok Spavin dan lain-lain. Setelah tahu seperti apa gambarannya, baru Anda bisa mengelompokkan mana yang blemishes, mana yang unsoundness. Baik, silakan Anda mengerjakannya. Jadi saya tutup materi struktur kaki kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Selalu semangat belajar ya.